Ini orang Jepang tapi ya berbudi orang Indonesia. Itu yang kaitan dengan itu loh, yang saya kira tuh berani menjamin keamanan loh. Hari ini kita kedatangan pemateri bersama Bapak Hadi Santoso, sekaligus guru terbaik sejarah di Mandua Bantul. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Pak Hadi. Semoga Pak Hadi selalu sehat dan selalu berada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala ya Pak Hadi. Amin amin. Jadi pada topik kali ini kita akan membahas dan mengobrol santai mengenai fun fact tentang kemerdekaan Indonesia yang sekiranya harus dipertanyakan nih Pak. Nah, untuk kata proklamasi sendiri itu dari mana sih Pak Hardi? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. sebelumnya karena kita mendekati Hari Merdeka, kita punya salam ya. Merdeka, Merdeka. merdeka, Merdeka. 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 Menjawab pertanyaan dari Mas Rizky ya. Dari tadi dikatakan proklamasi itu berasal dari bahasa Yunani ya, proklamasio. Nah, proklamasio ini kaitan dengan pengumuman. Tapi pengumuman yang berkaitan dengan apa? Kaitan dengan kenegaraan. Ya, jadi kenegaraan nanti hubungannya dengan apa? Tata negara, hukum, undang-undang dasar, itu kaitan dengan proklamasi. Nah, pengejawatan proklamasi kita wujudkan nanti ketika kita memperingati hari 17 Agustus ya. Tahun ini yang keberapa? Ke-78 itu ya. Jadi ini semacam pengumuman tapi tidak hanya Indonesia saja, untuk seluruh rakyat dunia. Jadi supaya tahu rakyat dunia mengetahui bahwa Indonesia sudah merdeka. Itu yang kita harus pahami ya. Jadi tidak hanya untuk orang Indonesia tapi seluruh dunia agar mengetahui bahwa tanggal 17 Agustus itu merupakan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus tahun 1945 itu ya. Ya. Terus ini Pak Hadi, kenapa kemerdekaan suatu bangsa itu selalu menjadi tonggak dalam bangsa itu sendiri? Oke ya, oke. Kaitan yang dikatakan di tonggak sejarah ya. Tonggak itu kan di bawah ya, pondasi ya. Pondasi. Ibarat sebuah rumah kan pondasi ya. Kalau tonggak itu dikepras hilang. Nah, ini merupakan tonggak. Mengapa? Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Bahwa yang pertama, tonggak sejarah kehidupan suatu bangsa itu karena satu ya, menentukan kehidupan bangsa secara berkelanjutan. Jadi setelah merdeka, kemudian ada yang mengisi kemerdekaan, itu namanya secara berkelanjutan, tidak flashback ya, tidak balik ke belakang. Oke, masih ada. Yang B, kedua, titik kulminasi perjuangan suatu bangsa. Nah, kalau bangsa sudah mencapai titik perjuangan yang akhir, insya Allah dengan ridho Allah ya, Allah akan memberikan semacam berkah kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Bahkan dikatakan kan, dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan dirahmati oleh karena luhur ya, itu lanjutnya ya di dalam pembukaan UUD 45. Ada lagi pembatas periode sejarah. Nah, ada prasejarah kemudian nanti sampai sejarah berdirinya Indonesia, itu ada pembatas sejarah namanya ya. Itu terus semangat yang terkandung di dalamnya yaitu perlu diwariskan kepada generasi penerus, termasuk kalian ini ya, sebagai generasi penerus yang akan melanjut estafet kepemimpinan. Saya yakin semua jadi pemimpin, insya Allah. Amin, amin. Ya, paling tidak minimal pemimpin rumah tangga ya. Jadi Ya. kita doakan mudahan nanti dari beberapa siswa ini jadi pemimpin betul ya. Gitu ya. Itu kaitan dengan mengapa dikatakan tonggak sejarah bangsa Indonesia. Iya. Ya. Ya. Terus gini Pak, kan dalam proses perjuangan kemerdekaan itu kan banyak proses terjadi kan Pak, banyak peristiwa yang terjadi Ya. pada saat menuju kemerdekaan. Ya. Nah, menurut Pak Hadi, bagaimanakah latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, Pak? Ya. Nah, peristiwa Rengas Dengklok dikatakan latar belakang ya. Latar itu kan di belakang Belakang, kok. ya. Tidak mungkin di depan kan. Latar belakang berarti apa? Penyebab terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, kita tahu adalah kaitan menjelang proklamasi itu memang di dalam anak-anak muda. Waktu itu kan anak muda, kemudian ada semacam ya namanya anak muda, semuanya tinggi sekali ya.
semangat tinggi sekali. Nah, kemudian ada namanya bukan bukan pertentangan ya, tapi hanya kaitan miskomunikasi ya. Dalam istilah miskomunikasi ini terjadi golongan muda ini kan semangatnya luar biasa. Dan ingin mempercepat tentang kemerdekaannya itu. Kenapa? Setelah Jepang dibom atom ya tanggal 6 dan 9, ini kan Jepang sudah menyerah kalah tanggal 14 Agustus ya. Kemudian 15 Agustus nanti berakhir perang Asia Pasifik ya. Kemudian ini pokoknya sekarang kita harus merdeka. Ya, artinya merdeka dengan perjuangan bangsa sendiri, bukan pemberian dari tangan Jepang. Nah, kemudian kaitan dengan itu kemudian mengadakan semacam sebenarnya bukan penculikan ya, tapi pengamanan Soekarno dan Hatta agar tidak terpengaruh oleh bangsa Jepang. Jadi bukan menculik ya, kurang pas. Menculik itu konotasi yang negatif, menculik. Tapi ini pengamanan terhadap Soekarno dan Hatta agar tidak terpengaruh oleh bangsa Jepang. Nah, biasanya kalau anak muda itu pukul sekarang urusan belakang gitu ya. Nah, itu anak muda. Jadi emosinya meluap-luap ya kan. Kalau orang tua kan harus berpikir dulu kan. Nah, padahal dulu sudah ada namanya PPKI ya. Jadi orang-orang yang sudah sepuh, katakanlah generasi tua Soekarno Hatta ini kan secara hati-hati ya lewat pembicaraan namanya PPKI kan, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia itu sudah ada. Jadi ada kaitan dengan pembicaraan tentang itu, tapi anak muda enggak, saya harus segera. Nah, kemudian ada pengamanan ya, bukan penculikan oleh Soekarno yang dibawa kemana, ke Rengas Dengklok itu ya, kaitan dengan latar belakang ada peristiwa Rengas Dengklok itu ya. Berarti Rengas Dengklok itu nama daerah ya Pak? Iya. Ya, itu di Tangerang ya, Kerawang, sorry Kerawang. Tidak ada hubungan dengan Jawa Barat. Nah, sampai sekarang masih kaitan dengan ada museumnya itu ya. Oke Pak, dan menurut Pak Hardi, mengapa salah satu peristiwa penting yang terjadi di luar negeri juga mempengaruhi perjuangan kemerdekaan Indonesia Pak? Oke ya, kita tahu bahwa sejarah itu kan berurutan ya, runtut ya. Ada penyebab, ada sebab akibat ya. Nah, itu kan kaitan dengan peristiwa penting yang terjadi di luar negeri satu ya. Kaitan dengan adanya pertama ya, Agustus 45, tepatnya tanggal 6 itu ada dijatuhkannya bom di kota Hiroshima di negara Jepang. Lanjut itu serangan dari pasukan sekutu ya. Jadi itu kaitan dengan perang Asia Timur Raya, di mana kemudian 2 kota itu dibom atom. Bom atom oleh pasukan sekutu ya. 9 Agustus ya. Itu kaitan dengan jatuhnya bom di Nagasaki ya. Kemudian ada namanya pertemuan Dalat, di mana waktu itu ya Marsikal Terauchi ya kan sudah merasa kalah tuh ini, kemudian memanggil 3 orang tokoh, Soekarno, Hatta, kemudian ada Rajiman Widyodiningrat. Untuk apa? Diberikan semacam informasi bahwa Jepang sudah kalah melawan sekutu ya. Identik dengan ini kemudian Soekarno dipanggil ya, semacam ada janji kemerdekaan. Itu Mas yang paling. Kemudian ya kita lihat kaitan dengan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu karena sudah hancur kota itu ya. 2 kota itu kan menjadi pusat perekonomian ya di Jepang. Nah, ini sudah hancur. Kemudian Jepang menyerah tanpa syarat tanggal 14 Agustus. Baru kemudian 15 Agustus perang Asia Timur Raya selesai. Sehingga waktu terjadi status quo, ada semacam kekosongan kekuasaan itu ya. Ya. Sobat Pandaba, kita akan lanjutkan sesi podcast kali ini setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Mandaba Voice. Kembali bersama kami Sobat Mandaba di Mandaba Voice. Berikutnya adalah masih dalam topik proklamasi ini Pak. Ya. Jadi makna proklamasi itu kayak gimana sih Pak? Ya. Nah, oke. Kalian harus tahu sebagai generasi muda ya. Nah, ya. Kalian kan tidak mengalami namanya perjuangan ya. Tinggal ya estafet generasi penerus ya. Jadi ada kaitan dengan proklamasi itu punya makna bermacam-macam ya. Yang pertama, proklamasi menunjukkan bahwa negara Indonesia telah terbebas dari penjajahan ya.
penjajahan secara politik, ekonomi. Ya. Pada waktu itu ya. Nah kemudian apa? Dari mana selanjutnya? Memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain di dunia yang sudah merdeka. Itu jelas ya. Jadi punya hak untuk ya berhubungan dengan bangsa lain ya. Itu kaitan dengan makna yang kedua ya. Ada banyak ya. Kemudian proklamasi kemerdekaan Indonesia ini pada tanggal 17 Agustus ini menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia. Seperti yang sudah tanyakan Mas Riki tadi, ada kaitan dengan tonggak sejarah. Tonggak itu kan di bawah lah ya. Ini menjadi semacam pondasi ya berdirinya suatu bangsa. Dan berdirilah bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus yang kemudian diakui oleh dunia. Ya, beberapa negara dunia yang pernah mengakui ya, pertama kali kan Palestina ya. Itu ada historisnya dengan Indonesia itu ya. Oke. Jadi untuk yang selanjutnya kan akhir-akhir ini ramai kan Pak soal film namanya Oppenheimer. Itu kan penemu bom atom. Nah, masih dalam jadi bom atom itu apa yang dijatuhkan sekutu di Jepang, apakah ada hubungannya dengan kemerdekaan Indonesia, Pak? Oh ya jelas ada Mas. Kenapa? Kita tahu ya dampak bom atom yang dijatuhkan di dua kota besar tadi kan, ekonominya bagus di sana ya. Ketika orang baru berlalang ke naik kereta api di dalam filmnya ada itu ya, lalu lintas kendaraan juga tahu kemudian ada pesawat tempur dari sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat menjatuhkan di dua kota itu sangat berarti bagi bangsa Indonesia. Dengan jatuhnya Hiroshima dan Nagasaki ini hubungannya dengan proklamasi kedua sangat penting ya. Ya, menyerahnya Jepang kepada sekutu ya. Tanggal 14 Agustus sudah mengatakan saya menyerah ya. Kemudian 15 Agustus ada perjanjian ketika Jepang ada semacam pokoknya sudah kalah lah menyerah kepada itu, dan itu kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk segera Pak bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jangan sampai kemudian direbut oleh pasukan sekutu yang sudah mengalahkan bangsa Jepang. Ya, itu ya. Sampai itu ya. Ya. Mengenai peristiwa Rengas Dengklok tadi, Pak. Kan di situ ada peristiwa di mana Soekarno, Hatta dan Rajiman dipanggil ya, Pak? Tadi ya, ini semacam bukan dipanggil, itu kan dipanggil ke Dalat. Kalau itu semacam pengamanan lah. Yang mengamankan beberapa pemuda, artinya jangan sampai terjadi pengaruh oleh Jepang ya. Ini supaya kemerdekaan itu bukan hadiah dari Jepang, artinya perjuangan bangsa Indonesia adalah perjuangan dengan apa ya, untuk rakyat Indonesia sendiri, dengan perjuangan dari ya mengorbankan nyawa, tenaga, perjuangan dari hasil keringnya bangsa Indonesia sendiri itu. Bukan pemberian dari Jepang. Itu yang perlu kita catat. Ya. Jadi gini nih Pak, mengapa Insinyur Soekarno, Hatta dan Rajiman mau diundang di peristiwa Dalat, Pak? Nah itu kan kaitan dengan semacam pemberian janji kemerdekaan. Jadi diundang dulu Mas ya. Ada itu yang mengundang adalah seorang panglima lah. Namanya panglima kan pangkat tertinggi ya waktu ya. Yang memimpin pasukan Jepang ya. Namanya Jenderal Terauchi ya. Ini yang memanggil ya, seorang jenderal ya, pasti Soekarno dan Hatta pasti berpikir, wah ada apa ini? Nah, dipanggil di Dalat Vietnam ya. Kedudukannya dulu kan pangkalan panglimanya berkedudukan di Dalat. Nah, ini memberitahukan sebenarnya memberitahukan informasi ya, bahwa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan. Buktinya apa? Buktinya sudah ada dua kota yang dibom atom. Porak-poranda itu. Nah, itu ya, porak-poranda. Kemudian sudah Hiroshima Nagasaki sudah hancur luluh. Bom atom itu semacam bom kimia ya. Tapi sekarang itu dilarang untuk kaitan dengan perang ya. Gitu ya. Ya, untuk dalam proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia kan ada tokoh yang bernama Laksamana Maeda. Nah, peran Laksamana Maeda di sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia itu apa sih Pak? Oke ya, ini juga orang Jepang yang sangat berbaik hati ya.
bagi bangsa Indonesia itu jasanya luar biasa. Walaupun orangnya orang Jepang, tapi berbudi orang Indonesia. Kenapa? Sampai memberikan semacam jaminan keamanan. Ya, ketika Soekarno, Hatta ingin menyusun apa? Ya, semacam teks proklamasi. Ya, ada jaminan. Ya, pokoknya siapa yang menghalangi Soekarno, jaminannya saya, keamanan saya yang nanggung. Itu kaitan dengan peran Laksamana Maeda. Sebenarnya banyak ya. Oke, tadi ada meminjamkan rumahnya, coba. Rumahnya milik orang Jepang dipinjam untuk penyusunan teks proklamasi. Ya. Kemudian ya, menerima kehadiran Bung Karno dan Soekarno Bung Karno dan Hatta secara terbuka. Silakan, kalau bisa monggo silakan. Rumah ini digunakan untuk sebaik-baiknya demi kepentingan apa? Bangsa Indonesia. Nah, terhadap generasi muda, ini memberikan nasihat. Nasihat apa untuk Indonesia? Supaya jangan sampai kemudian ada semacam pemberontakan lah. Kan sudah jelas toh, di ambang kemerdekaan kok malah nanti anak-anak muda ini buat semacam pemberontakan. Semacam revolusi ya. Revolusi kan perubahan secara cepat. Ini dinasihati oleh Laksamana Maeda. Ini orang Jepang tapi ya berbudi orang Indonesia. Itu yang kaitan dengan itu loh, yang saya kira itu berani menjamin keamanan loh. Itu hebatnya. Ya, padahal orang Jepang itu. Betul sih Pak. Ya. Pak, kenapa ya Pak? Laksamana Maeda kan orang Jepang ya Pak. Ya. Kenapa dia mau berbaik hati Pak? Nah ini kaitan dengan namanya kalau sekarang ya akhlak ya. Akhlak ya. Kemudian dia kan orang Jepang tuh Pak, yang dimana waktu itu tuh orang Jepang tuh ya udah jajah Indonesia. Kenapa dia cuma seorang yang mau membantu gitu Pak? Ya supaya gini, karena memang sudah tahu Jepang yang merasa kalah, ya kemudian memberikan sumbangan terbaik lah, ya sumbangan terbaik bagi bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Ya, itu katakanlah akhlaknya baik Mas. Jadi tidak semua penjajah itu akhlaknya jelek, ya akhlaknya jahat ya, punya karakter lah ya. Ini punya karakter, ya karakter bangsa Indonesia, suka membantu kan, suka menolong, tahu keadaan Indonesia sudah ya diambang kemerdekaan. Ini semacam catatan sejarah yang harus kita ya katakanlah menjadi jas merahnya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah gitu ya. Tadi kan Pak Hardi kan menyebutkan jas merah. Oh iya. Jas merah itu maksudnya apa sih Pak? Oke ya, jas merah ya. Kalau kalian kan jas hijau ya. Ini Pak, jas hijau ya. Kalau saya mengatakan jas merah, ini bukan jasnya satu partai politik ya tertentu ya. Bukan ya. Bukan ya. Tapi ada kaitan dengan jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi ini hubungannya dengan siapa? Ya Soekarno pernah mengatakan demikian. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oleh karena itu peringatan-peringatan yang kaitan dengan hari besar proklamasi harus dilaksanakan ya. Bahkan kemudian kalau ada lomba-lomba itu ya panjat pinang lah, macam-macam itu mengenang apa? Namanya mengenang napak tilas perjuangan sejarah bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Ini peringatan yang harus kita ya semacam kita lalui lah, harus kita jalani ya. Apalagi nanti tanggal 17 Agustus kita sudah memasuki yang ke-78 ya. Nah, supaya terbukti bahkan ada semacam napak tilas ya. Napak tilas sejarah yang kemudian berjalan beberapa ribu kilometer dilakukan oleh generasi muda, tentara, polisi, itu kaitan dengan napak tilas. Bahkan kemudian ada napak tilas Panglima Sudirman itu jalan kaki loh ya. Dari Jogja sampai Wonogiri, pulang lagi ke Jogja sampai di alun-alun utara itu dalam keadaan sakit. Panglima Jenderal Sudirman itu juga kaitan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Nah, kalau sekarang kalian sebagai generasi muda ya paling kan ada semacam ini kewajiban untuk ya mengenang jasa para pahlawan. Generasi muda harus bisa mengisi kemerdekaan, itu penting ya. Kemudian kalau sekarang sebagai anak pelajar mengunjungi museum itu cocok ya. Itu juga mengenang napak tilas ya perjuangan para pahlawan. Kemudian bisa diwujudkan dengan bermain sosiodrama tentang sejarah, mungkin tentang perang Diponegoro ya,
perang Hasanuddin itu juga merupakan semacam jas merahnya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah gitu. Ya. Ya. Oke Pak, tapi kan gini Pak, sekarang tuh anak muda tuh jarang tuh Pak mengunjungi museum, Malas jarang. gitu. Iya kan, Malas. Riz? Ya. Jarang bisa mau belajar sejarah, apa mungkin sejarah Jawa, wayang pun sekarang jarang loh Pak, Oh, iya, iya. orang belajar. Karena iya. Mungkin urusan ada tapi dikit nggak sih? Iya, Riz? iya benar. Oh. Ada tapi. Lah kalau saya dulu tiap lihat wayang itu dari malam sampai pagi subuh itu kan wayang kan anehnya wayang itu aneh ya. Oh. Dalangnya sendiri bisa membedakan suara Gatotkaca, suara Pontodewa, itu hebatnya dalang. Nah, terus ada dulu hobi ya, dari malam terus sampai pagi subuh itu ya. Senang saya itu. Pak Adi Pak pernah jadi dalang Pak? Oh nggak pernah. Oh, Nonton aja. Nggak pernah. Menonton. Menonton saja. Karena memang saya senang budaya lah. Ya. Wayang tuh sering sekali. Nah ini kan semacam apa ya? Harus kita lestarikan itu. Betul betul. Harus. Kunjungan museum itu sekarang diwajibkan oleh pemerintah. Nih programnya ini. Untuk studi tour bisa nggak, Pak? Iya. Iya. Kita nanti ada kunjungan museum toh ini. Iya, iya. Ya, untuk program kelas berapa nih? Ayo. Kelas 11. Kelas 11 kunjungan museum. Nah, itu harus kita itu perwujudan sebagai jas merah. Jangan sekali-kali merupakan sejarah gitu. Iya. Generasi muda apalagi ya. Iya. Kalian sebagai penerus bangsa mengisi kemerdekaan itu harus. Ya, itu. Oke. Berarti kita tuh sebagai generasi muda tuh gimana ya Pak? Harus bisa Iya. mengaktualisasi sejarah gitu ya Pak? Iya. Tapi kayaknya tantangannya nggak mudah deh Pak Iya. kalau untuk sekarang ini. Ya Karena sebenarnya sekarang kan serba teknologi nih Pak. iya, iya. Apa-apa dengan teknologi bisa gampang tuh diakses. Hmm. Dan sekarang percampuran budaya barat udah sangat Oke. mendominasi di Indonesia. Nah, kita kan sebagai bangsa saja kan punya namanya Bang. Ya orang budaya orang timur. Jangan kemudian ya kita harus filter lah. Budaya barat itu tidak semuanya jelek Mas. Ya toh? Gitu ya. Iya, Google itu dari mana? Google ayo. Di barat. Dari barat. Ada juga yang baik toh? Iya. Iya, tapi ada juga yang jelek. Maka kita harus menyaring mana yang baik kita pakai sesuai dengan budaya timur. Itu ya. Iya. Maka harus kita saring. Jangan sampai kemudian yang dari Google kita terus jangan. Harusnya kita ya filter lah sebagai generasi muda ya. Kunjungan museum dan harus ini. Maka untuk mengenang apa? Nah, itu perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Itu. Berarti harus pintar-pintar mensaring mana yang baik dan yang buruk. Iya gitu, sesuai dengan budaya timur. Jangan budaya barat dibawa ke janganlah. Ya. Artinya gini, kalau ada orang merantau ya, orang merantau di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Ya gitu, kalau perang perantau ya. Ya. Jadi kaitan ini tetap budaya barat tidak semuanya negatif. Tapi kita harus saring mana yang baik sesuai dengan budaya timur, terutama budaya Indonesia kita pakai itu. Ya. Tapi kayaknya sekarang budaya timur tuh juga udah kemasukan budaya barat nggak sih, Riz? Iya, udah kayak kecampur gitu kan. Ya ini kaitan dengan apa, kemajuan di bidang teknologi. Ya memang kita tidak lepas lah ya, Iya. tidak lepas dari kemajuan teknologi. Berarti kita nggak bisa nyegah ya Pak soal itu kan kita nggak bisa. Ya nyegah. kita menyaring. Perkembangan terus kan ya terus lah ya. Dulu HP Nokia hanya untuk SMS, sekarang sudah untuk foto, untuk ya itu kan untuk action kan. Ini kemajuan teknologi kan. Iya, kemajuan Tidak teknologi. kita cegah. Ya kita saring lah sebagai generasi muda ya. Respect. Apalagi kalian sebagai siswa madrasah harus lah. Ya. Punya karakter siswa madrasah seperti apa gitu. Benar. Ya, itu. Kira sanggup nggak ini? Ya, Hah? insya Allah Pak. Oh insya Allah, diusahakan. insya Allah. Ya harus dilatih dong gitu. Oh. Ya gitu ya. 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 Ya, untuk yang terakhir nih Pak, gimana harapan Bapak sebagai sejarawan lah gitu kan, kepada kami generasi selanjutnya atau generasi penerus untuk mempertahankan kemerdekaan gitu. Oke ya, sebagai generasi penerus ya, saya sebagai generasi tua berharap lah ya,
sudah ada kemerdekaan dengan perjuangan yang mengorbankan jiwa raga harta ya, sebagai seorang pelajar tentu saja apa ya, kaitan dengan ini ya, kalau ada upacara ya ikuti ya, jadilah pelajar yang tertib disiplin. Ya, itu harus itu cara mengisi kemerdekaan lah, secara ringan saja itu ya. Nah sekarang untuk generasi sekarang memang ada juga yang disiplinnya bagus ya, tapi ada juga yang ya kurang disiplin lah ya, ketika upacara hari Senin lah harus dikatakan diuyak-uyak gitu ya, wah harus ada lah. Nah itu kita harus harus tahu diri lah ya, sadar bahwa mengisi kemerdekaan itu adalah tugas sebagai generasi muda. Oke, mematuhi apa mas, tertata sekolah itulah, kalian sebagai orang belajar kan gitu ya, waktunya masuk, jangan sampai terlambat, pintu ditutup jam 7 harus sudah masuk kan, ketika baca as-sunnah ya di kelas, jangan kemudian ya saya lihat masih ada yang lari kemana. Tapi mudahan dengan nanti peringatan 17 Agustus yang ke-78, anak-anak di MAN 2 Bantul semakin meningkatkan diri kaitan dengan disiplin, baik dengan upacara tiap hari Senin, apalagi nanti upacara 17 Agustus ya, mungkin di halaman ya, atau di lapangan Dwindu, di lapangan Paseban. Nah, tolong diikuti ya. Ini kaitan dengan kedisiplinan, jangan kemudian sekarang zaman enak kok, jangan. Itu kaitan, itu generasi muda yang loyo itu ya. Nah, oke, ada kaitan kegiatan belajar yang harus kamu ikuti ya, dengan tekun ya, dengan tekun. Jangan kemudian belajar secara serampangan ya, yang penting saya masuk sekolah, jangan. Kamu harus ikuti dengan cara belajar yang tekun. Oke, di luar contoh menjaga nama baik kalian sebagai anak pelajar madrasah lah. Jaga nama baik madrasah dimanapun berada ya. Ketika kamu sudah lulus, mungkin kuliah di UGM, mungkin kuliah di UIN, ya tetap jaga nama baik madrasah. Itu akan selalu dikenang lah ya, sebagai alma mater ya, alumnus ya. Jangan kemudian wah aku sudah lulus seenaknya saja ya. Itu kaitan dengan menjaga nama baik sekolah atau madrasah di dalam luar sekolah, dimanapun berada. Kemudian aktif dalam kegiatan sekolah, macam-macam lah ya. Di sini kan agak ada kegiatan pramuka, ikuti ya, PMR ikuti. Itu semua akan kaitan dengan namanya belajar. Belajar berorganisasi ya, belajar menjadi seorang pemimpin, belajar menjadi seorang anggota organisasi. Itu akan sangat berguna ketika nanti menginjak dewasa, dan itu menambah menambah kaitan dengan kedewasaan berpikir, punya wawasan yang luas. Itu ya penting, itu ya, generasi muda harus itu. Berarti kita sebagai generasi muda memang harus mewujudkan biar kita nasionalis gitu kan, biar apalagi sebagai kita anak-anak madrasah gitu kan Pak. Iya, cinta tanah air loh mas. Iya, cinta tanah air ya, cinta madrasah. I love you madrasah gitu kan. Nah, mosok lupa sini ada I love you madrasah kan. Cinta tanah air, cinta madrasah itu harus kita wujudkan. Nah, sebagai generasi muda tinggal mengisi kemerdekaan. Mau atau enggak? Ya. Mau, insya Allah haruslah itu ya. Harus dengan diisi kaitan dengan yang positif. Itu yang saya pesankan lah sebagai generasi muda. Jangan kemudian belajar loyo, aku belajar seenaknya, jangan. Itu untuk kepentingan kalian sendiri. Itu yang harus saya pesankan kepada kalian, apalagi sebagai pelajar madrasah MAN 2 Bantul ya, Mandaba Jaya. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Hardi atas penjelasan yang diberikan. Semoga Bapak selalu diberi kemudahan, kelancaran, kekuatan, dan kesehatan dalam setiap aktivitas Bapak ya Pak. Amin. Terima kasih juga kepada anak-anakku sekalian yang telah ya semacam ada apa ini ya, wawancara atau gimana? Ya. Ngobrol santai ya, ngobrol santai dalam rangka menyongsong HUT kemerdekaan RI yang ke-78. Ya, mohon maaf apabila banyak kekurangan ya, inilah semampu saya.
Iya. Ya, itu ya, bukan seorang sejarawan sebenarnya. Guru sejarah aja lah. Iya, iya. Nah, gitu ya. Oke. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat Mandaba, jadi itulah penjelasan dari tema kita hari ini. Semoga kalian bisa memetik pelajaran dari yang diambil dari pada podcast kali ini. Saya Rizky Pratama. Saya Diwan. Sekian dari kami. See you on the next video. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.